Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Untuk cerita misteri kali ini berkisah tentang seseorang yang melakukan meditasi di sebuah makam keramat. Dan di saat meditasi, beliau ditemui oleh seseorang yang konon itu adalah Mbah Wali dan memberikan sebuah kendi wasiat. Seperti apakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah misteri nyata yang berjudul Kendi Wasiat Pemberian Mbah Wali. Edi suka sekali mendatangi tempat-tempat keramat untuk lelaku. Kata guru spiritualnya, ia tidak boleh menghentikan kegiatannya itu sebelum mendapatkan wisik. Sampai akhirnya ia mendapatkan sebuah kendi yang ternyata bisa membuatnya menjadi orang kaya. Sudah beberapa malam Edi berada di makam keramat yang ada di daerah Trowulan, Mojokerto. Ia menunggu wisik atau pesan gaib yang sekiranya akan membuat dirinya mengakhiri lelakunya. Ia tidak boleh pergi sebelum mendapatkan sesuatu dari makam itu. Begitu kira-kira pesan dari gurunya. Makam yang sekarang dijadikan Edi lelaku adalah dipercaya sebagai makamnya orang sakti. Namun sampai 7 hari di tempat itu, lelaki itu tidak juga mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Ia mulai putus asa, sampai-sampai ia tidak percaya dengan semua yang telah dilakukannya. Puncak kemarahannya adalah ia lalu dengan gerakan seperti orang kesetanan merobohkan batu nisan makam yang tidak disemen tersebut hingga ambrol dengan kakinya. Tak berhenti sampai di situ, Edi juga mengangkat sebuah kendi yang kebetulan berada di atas pusara makam tersebut. Dengan kedua tangannya, kendi itu diangkatnya tinggi-tinggi dan dibantingnya. Sungguh di luar dugaan, kendi atau kuali itu tidak pecah atau retak barang sedikit pun. Padahal secara nalar, kendi yang terbuat dari tanah liat itu akan pecah belah menjadi potongan-potongan kecil saat membentur lantai yang keras. Edi mengambil kendi itu kembali dan hendak membenturkannya ke lantai lagi. Tapi tiba-tiba ia mendengar salah seorang peziarah yang kebetulan berada di belakangnya menggelepar-gelepar seperti orang yang sedang kerasukan dan mengeluarkan suara yang membuat Edi terkesima sebab mengaung seperti suara harimau. Setelah itu terdengar sebuah suara yang sangat berwibawa keluar dari mulut si peziarah yang kerasukan tersebut. Orang yang kerasukan itu mengatakan kepada Edi untuk membawa pulang kendi itu. Edi disuruh menyimpan kendi itu baik-baik dan katanya dengan kendi itu, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Edi bisa terkabulkan. Namun ada syaratnya, yaitu Edi tidak boleh menolak setiap permintaan orang yang membutuhkan pertolongannya. Setelah berucap begitu, terdengar kembali raungan harimau sebanyak 3 kali, lalu keadaan menjadi senyap kembali. Seorang peziarah yang tadi kerasukan itu kembali tersadar dan seperti tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi. Mbah Bejo, juru kunci tempat tersebut dan seorang peziarah lain mencoba menolongnya. Mbah Bejo memberinya minum segelas air putih yang baru saja diambilnya dari gentong keramat yang jaraknya hanya beberapa langkah saja. Suasana kembali senyap untuk beberapa lama. Tanpa diminta oleh siapapun, Edi lalu merapikan kembali nisan yang sempat dijejaknya hingga roboh dan berantakan. Setelah itu, ia mendekati Mbah Bejo dan meminta maaf atas perilakunya. Sudahlah, tidak apa-apa. Mungkin ini sudah menjadi kehendaknya, dan mudah-mudahan saja dengan cara ini, apa yang menjadi keinginan saudara bisa terkabulkan, ucap orang tua itu. Mbah Bejo sendiri sebenarnya tidak percaya dengan keberadaan kendi yang berwarna hitam kecoklatan itu. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, dari mana asalnya kendi itu? Apakah kendi itu bawaan orang-orang yang berziarah? Atau kendi itu muncul dengan sendirinya secara gaib? Sebab pengetahuannya, tidak ada kendi di atas pusara keramat tersebut sebelumnya. Sejak mendapatkan kendi itu, sedikit demi sedikit hidup Edi dan keluarganya mulai membaik. Usaha apa saja yang dilakukan selalu sukses luar biasa. Bahkan beberapa tahun kemudian, Edi dikenal sebagai orang yang kaya raya di daerahnya. Ia juga dikenal sebagai seorang yang dermawan kepada siapa saja. Setiap orang yang membutuhkan pertolongannya selalu dibantunya tanpa pandang bulu.
baik yang sudah dikenal atau tidak dikenalnya. Tidak jelas apakah sifatnya itu benar-benar karena niat ingin membantu sesama, atau hanya karena itu sebuah syarat agar kekayaannya tidak habis seperti yang pernah dipesankan gaibnya. Suatu saat lelaki ini sudah benar-benar menjadi orang yang paling kaya. Datanglah seorang laki-laki ke rumahnya. Laki-laki itu boleh dibilang cukup aneh, sebab ketika ditanya oleh para pembantunya tentang tujuannya, ia hanya mengatakan ingin bertemu dengan Pak Edi. Ketika ditawarkan apa yang perlu dibantu, laki-laki itu hanya menggeleng dan mengucapkan bahwa ia hanya ingin bertemu dengan Pak Edi. Ketika para pembantu mengatakan bahwa Pak Edi sangat sibuk dan tidak bisa ditemui, lelaki itu tidak menyerah. Ia mengatakan akan tetap menunggunya sampai Pak Edi ada waktu dan mau menemui dirinya. Saya hanya bisa mengungkapkan tujuan saya pada Pak Edi, jadi tolonglah, izinkanlah saya bertemu dengannya, ucap lelaki misterius itu. Pak Edi sedang ada di luar kota dan baru pulang beberapa hari lagi. Kalau Bapak memang ingin bertemu langsung dengan Pak Edi, Bapak bisa kembali lagi nanti. Itu pun kami tidak tahu pasti kapan pulangnya, ucap asisten pribadi Pak Edi dengan ramah. Meski lelaki yang ingin bertemu dengan Pak Edi itu sikapnya seperti orang yang menjengkelkan, ia akhirnya memilih menunggu di musola yang ada di rumah milik orang kaya tersebut. Para pembantu termasuk asisten Pak Edi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membiarkan saja. Setelah menunggu sampai sehari semalam, akhirnya pulang juga Pak Edi dari kepergiannya. Setelah berada di rumah, ia pun masih disibukkan dengan segala aktivitasnya. Dan rupanya tidak hanya orang itu yang ingin bertemu. Tamu-tamu yang lain juga banyak yang ingin bertemu dengan laki-laki sukses itu. Sejak menjadi orang yang penting di daerahnya, Edi memang susah ditemui. Lebih-lebih jika tamunya bukan orang penting. Tapi berkat keuletan dan kesabarannya, akhirnya bisa juga laki-laki itu bertemu langsung dengannya. Apakah Pak Edi masih ingat kepada saya? Tanya orang itu saat sudah berhadapan-hadapan dengan Edi. Ditanya begitu, Edi hanya mengernyitkan dahinya. Ia seperti pernah bertemu dengan laki-laki yang ada di hadapannya tersebut. Tapi siapa dan pernah bertemu dengannya di mana? Edi tidak ingat betul. Meski mencoba mengingat-ingat, tapi Edi tidak juga kunjung ingat siapa sebenarnya jati diri laki-laki misterius tersebut. Saya adalah orang yang pernah bersama-sama Bapak melakukan ziarah di makam Mbah Wali, ucapnya. Meski sudah mendengar ucapan itu, Edi belum juga ingat. Laki-laki itu tidak juga segera mengungkapkan siapa sebenarnya jati dirinya. Ia bahkan ganti topik pembicaraan dengan memuji keberhasilan Edi hingga membuat tuan rumah menjadi bosan. Dan setelah dirasa Edi benar-benar tidak tahu dengan siapa dirinya, barulah laki-laki itu mengungkapkan siapa dirinya. Saya adalah orang yang pernah melihat Bapak waktu mendapatkan kendi dari makam keramat dulu. Edi sedikit kaget, tapi ia lalu mencoba menanyakan apa yang menjadi tujuan laki-laki itu. Ditanya begitu, lelaki itu malah mengatakan tidak membutuhkan uang atau materi seperti yang lain. Yang ia butuhkan katanya hanyalah sebuah kendi. Tiba-tiba jantung Edi seperti berhenti berdetak. Ia tidak pernah menduga laki-laki di hadapannya itu akan seberani dan senekat itu, hendak mengambil sesuatu yang dianggapnya sangat penting. Buru-buru Edi menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menguasai perasaannya. Ia lantas teringat akan pesan gaib yang pernah terucap lewat mulut laki-laki yang ada di hadapannya dulu. Bagaimana Pak Edi? Apakah saya diizinkan membawa pulang kendi pemberian Mbah Wali itu? Edi tidak juga segera menjawab. Ia seperti berpikir dengan keras untuk mengambil keputusan yang tepat. Sesuai dengan pesan gaib yang pernah diterimanya, ia memang tidak boleh menolak setiap permintaan pertolongan dari orang yang membutuhkan bantuannya. Setelah cukup lama berpikir dengan keras, akhirnya keputusan itu pun diambil. Baiklah, Bapak boleh membawa pulang kendi itu, ucapnya lirih. Ia pun lalu masuk ke dalam rumahnya yang besar
dan kembali lagi sambil membawa serta sebuah kendi yang dibungkus kain warna putih. Bawalah Bapak pulang kendi ini, dan semoga apa yang menjadi keinginan Bapak bisa terkabulkan. Selepas kepergian laki-laki aneh itu, Edi masih tertegun di tempatnya. Beberapa orang yang ingin bertemu dengannya untuk sementara waktu ditolaknya. Para pembantunya juga tidak ada yang berani bertanya macam-macam. Ia tahu bosnya sedang tidak boleh diganggu. Dalam hatinya Edi berkata bahwa ia sudah melaksanakan pesan gaib itu dengan sebaik-baiknya. Dan kalau memang segala apa yang telah diperoleh akan diambil oleh Tuhan gara-gara ia memberikan kendi itu kepada orang lain, ia sudah pasrah untuk menerimanya. Di tengah perenungannya, tiba-tiba di depan pintu gerbang rumahnya terdengar orang ramai. Edi bergegas ingin tahu dengan apa yang terjadi. Di situ rupanya telah terjadi kecelakaan, yaitu sepeda motor menabrak seorang pejalan kaki. "Itu tamu yang tadi sempat bertemu dengan Bapak," ucap salah seorang pembantunya. Edi kaget sekaligus tertegun saat menyaksikan apa yang dilihatnya. Laki-laki itu terlihat tergeletak bersimbah darah, dan tak jauh dari situ ada benda terbungkus kain putih yang tak lain adalah sebuah kendi. Edi bergegas menyuruh anak buahnya membawa laki-laki itu ke rumah sakit agar nyawa terselamatkan. Saat Edi mengambil bungkusan kain putih itu, kendi itu dirasakan masih dalam keadaan utuh, tidak pecah sedikit pun. Sementara itu, orang yang berniat mengambil kendi pemberian Mbah Wali dari tangan Edi, sampai di rumah sakit, nyawanya sudah tidak tertolong. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.